Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, menjadi seorang muslim merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat agung. Sebab dengan keislaman yang ada pada dirinya itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal dan ketaatannya. Oleh sebab itu, seorang muslim akan berusaha untuk menjaga agama dan akidahnya agar tidak rusak dan hanyut dalam gelombang kekafiran dan kemunafikan. Di antara sebab seorang manusia jatuh ke dalamnya adalah fitnah dunia. Fitnah di dalam hidup ini beragam bentuknya. Hakikat fitnah itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dalam rangka membuktikan kebenaran iman dan ketulusan penghambaan mereka kepadanya, iman itu sendiri bisa mengalami penambahan, pengurangan, peningkatan, dan kemerosotan. Ia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan kemaksiatan. Di antara perkara yang bisa memperkuat dan mengokohkan kembali iman adalah dengan merenungkan Al-Quran dan mengamalkannya di dalam sudut-sudut kehidupan kita. Para ulama menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari dua bagian, sebagian berupa sabar dan sebagian lagi berupa syukur. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Apakah definisi atau pengertian dari sabar itu sendiri? Sabar menurut bahasa adalah al-habsu, yang artinya menahan diri. Sedangkan sabar menurut syar'i adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Sabar memang terasa pahit, akan tetapi buahnya jauh lebih manis daripada madu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man yatasabbaru yusabbiruhullah, wa ma atiya ahadun ato'an khairan, wa ausa'a min sabri." Barang siapa yang menempa diri untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Dan tidaklah seorang diberikan suatu karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama memaparkan bahwa sabar itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas, dan lelah atau capek, seperti perintah berpuasa. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta, seperti dalam perintah berzakat dan berhaji. Intinya, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Hal terpenting dalam melaksanakan ketaatan dan tidak boleh kita lupakan adalah hendaknya kita selalu membersihkan dan memurnikan niat kita untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Sehingga seseorang harus berjuang untuk menggapai keikhlasan dalam segala amal ibadahnya. Ketika mengerjakan sholat, ketika berpuasa, ketika bersedekah, dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Sabar itu cahaya yang panas. Sabar akan menerangi kehidupan kita. Namun untuk mencapainya kita harus berjuang dan melawan berbagai keinginan nafsu dan ambisi-ambisi dunia yang rendah dan hina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis sabar yang kedua adalah sabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaknya seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, dengan riba, dan semacamnya, atau bahkan minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya, dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Kemudian jenis sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam, ada yang menyenangkan dan ada juga yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan sehingga butuh juga pada kesabaran. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya atau kehilangan harta atau kehilangan salah seorang kerabat atau keluarganya.
Maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badannya. Sebagaimana janji Allah pada orang-orang yang sabar bahwa Allah akan selalu menyertai mereka. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lagi pula, bukankah Allah tidak memberikan suatu ujian melebihi batas kemampuan hambanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari sini kita menyadari bahwa sabar memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga keimanan seorang hamba, baik sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, maupun sabar dalam menjauhi maksiat. Karenanya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar di dalam iman bagaikan kepala di dalam tubuh manusia. Apabila kepala hilang, maka hilang pula nyawa tubuh tersebut, dan pada akhirnya tidak tersisa iman pada orang yang tidak memiliki kesabaran. Ahibati fillah, bagaimanakah sabar dari tujuan psikologi seseorang? Seseorang yang senantiasa melaksanakan amanat yang telah Allah berikan akan memperoleh ketenangan hidup. Orang-orang yang memiliki kesabaran akan sangat mempengaruhi hidupnya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar kesuksesan dunia dan akhirat. Secara faktual, perilaku orang-orang yang sabar dalam menghadapi semua ujian dan cobaan hidup akan selalu bersikap tenang dan tidak ada kegelisahan berlebihan. Orang-orang yang sabar pasti dapat mengendalikan emosinya, karena pengendalian emosi termasuk ciri-ciri sifat sabar. Setiap manusia pasti pernah mengalami gangguan emosional karena perasaan yang negatif dialami seperti kecewa, takut, bingung, marah, dan sebagainya. Terjadinya gangguan emosional tersebut akan menimbulkan fluktuasi emosional, dan apabila frekuensi terjadinya gangguan emosional negatif tersebut meningkat, maka terjadi pula individu yang bersangkutan mengalami emotional instability atau ketidakstabilan emosional. Ketika seseorang dilanda emosi, maka akan terjadi perubahan dalam fisiologi mengalami ketegangan pada otot dan saraf, sehingga cenderung menyerang orang lain baik fisik maupun verbal. Olehnya, karenanya Rasulullah SAW memberikan beberapa cara untuk mengendalikan amarah dengan menciptakan situasi yang tenang dan rileks untuk melepaskan ketegangan, yaitu dengan duduk, kalau tidak reda juga dengan berbaring, ataupun lebih baik lagi dengan berwudu, dan mengalihkan aktivitas lain seperti berzikir. Selain ketegangan pada otot dan saraf, perubahan pada jasmani yang terjadi ketika seseorang sedang mengalami emosi antara lain jantung berdebar, kadar adrenalin meningkat dalam darah, atau juga muka pucat ketika seseorang sedang ketakutan, dan lain-lain. Perubahan-perubahan pada saat terjadi emosi. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, tegang atau marah, yang kemudian berdampak pada rona wajah sehingga menjadi merah. Rona wajah juga berubah ketika seseorang merasa malu. Kedua, peredaran darah menjadi bertambah cepat bila marah. Tiga, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut atau menjadi tenang jika sedang berbahagia. Keempat, pernafasan tidak teratur apabila sedang marah ataupun sedang menggebu-gebu. Kelima, pupil mata membesar bila sakit, takut, atau marah. Keenam, liur, mengering bila takut dan tegang. 7. Bulu roma berdiri jika takut. 8. Pencernaan merasa mulas ketika perut ataupun buang-buang air secara terus-menerus jika sedang tegang atau cemas. 9. Otot ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar atau tremor. 10. Komposisi darah. Komposisi darah akan ikut berubah dalam keadaan emosional karena kelenjar lebih aktif, tensi menjadi tinggi misalnya. Kemudian terakhir, kandung kemih terbuka lebar ketika sedang takut. Kesabaran setengah dari keimanan, setengah lainnya adalah bersyukur, karena sabar memiliki kaitan erat dengan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman, sehingga kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi maksiat. Dan semoga Allah membantu kita untuk mewujudkan syukur kepadanya dengan hati, lisan, dan anggota badan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.